Oke, eh, latihan soal PAT nomor 1. Suatu benda pada bidang datar dengan F1 tegak lurus terhadap bidang datar sebagai berikut. Oke, F1-nya belum ada ya. Kita gambarkan saja F1 nanti. Misalkan F1 kita gambar berapa misalnya? Di sini ya. Bentar, oke. Ini F1 misalkan ya. Ini adalah F1-nya yang tegak lurus terhadap bidang datar ini. F1 kita misalkan 5 Newton. Oke. Soal A, gambarlah diagram bebas gaya. Artinya kita diminta untuk menggambar semua gaya yang bekerja pada benda yang bermassa 5 kg ini. Dan di sini sudah digambarkan dua gaya ya. Hanya dua gaya yang bekerja pada benda ini, yaitu gaya F2 dan F1. Oke. Berarti kita melengkapi dengan menggambar gaya-gaya yang lain yang bekerja pada benda ini. Oke. Karena dia punya massa, pasti dia punya gaya berat. Oke. Gaya berat itu kita gambarnya dari pusat massa sini ke bawahnya. Lambangnya W. Apa rumus gaya berat? Yaitu massa dikali gravitasi. Massanya kan 5 kg ya. Berarti 5 kita kali dengan gravitasi, itu percepatan gravitasi, maksud saya itu kan 10 atau 9,8. Kita pakai yang 10 aja. Jadi 50 Newton. Oke. Ini gaya berat. Kemudian ada gaya apa lagi selain gaya berat? Ada gaya normal ya. Gaya normal nanti kita akan tentukan besarnya di soal yang B ini. Gaya normal itu bagaimana cara menggambarnya? Ya, menggambarnya adalah dari permukaan bidang sentuh sampai sini misalnya. Ini gaya normal. Jangan sampai salah ya. Jangan gambar gaya normalnya misalnya dari sini. Nah, ini salah besar ya. Gambar gaya normal itu harus dari permukaan bidang sentuh ya. Oke, misalnya boleh di sini, boleh sebenarnya. Tapi kita gambar di sebelah sini saja ya. Gambar sebelah sini sebentar. Ya, kita gambar gaya normal di sebelah sini. Oke. Ini adalah gaya normal. Kemudian ada gaya lain yang perlu kita gambarkan. Ya. Kalau kita perhatikan di sini F2 ini kan vektornya miring ya, dan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang permukaan bidang ini maksud saya. Oke. Berarti si F2 ini perlu kita uraikan. Oke, uraikan itu maksudnya kita nyatakan vektor gaya F2 ini menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Ya, mudah-mudahan semuanya masih ingat ya. Cara menguraikan vektor bagaimana? Cara menguraikan vektor adalah kita buat sumbu bantu di vektor yang mau kita uraikan. Sumbu bantunya berupa sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Sumbu Y-nya di sini. Nah, sampai pangkal ya. Kemudian nih sumbu X-nya di sini. Oke. Kemudian langsung saja kita tentukan penguraian vektor F2 terhadap sumbu X di sini ya. Oh, saya gambarnya kurang presisi, harusnya di sini. Oke. Tidak apalah ya. Dimana hasil penguraian vektor F2 terhadap sumbu X, gambarnya dari pangkal ini sampai sini ya. Ini adalah karena dia hasil penguraian terhadap sumbu X, kita beri nama F2X gitu ya. Bagaimana menentukan F2X? Cukup kita kalikan F2 ini dengan cosnya 37. Mengapa dikali cos? Ingat kemarin, kalau dia menjepit sudut kita kalikan dengan cos gitu ya. F2X ini kan
menjepit cos kan, menjepit sudut maksud saya, ya kan? Berarti kita kalikan dengan cos. Berarti F2 kita kalikan dengan cosnya si 37 derajat. Berapa? 0,8. Berarti F2 tadi kan 10 kali 0,8 ya 8 Newton. Oke, berarti F2X 8 Newton. Kemudian kita tentukan hasil vektor penguraian terhadap sumbu Y ya. Ya, gimana gambar vektornya di sini. Oke. Nah, vektor ini yang tegak ini kita beri nama Kita beri nama ya F2Y kan? Betul ya? F2Y. Kalau F2Y gimana? Menentukannya ya F2 kita kali dengan sin 37 derajat. Mengapa? Ya karena kalau kita lihat ya, F2 ini kan tidak mengapit sudutnya. Tidak mengapit sudut 90, tapi sudut 53 sebenarnya di sini. Cuman ya berarti kita kalikan dengan sin. Berarti berapa? F2 tadi kan 10 ya nilainya. Berarti 10 dikali sin 37 tadi kan sudah diketahui ya di soal ya, 0,6. Berarti 10 dikali 0,6 berapa? 6 Newton. Oke. Apakah selesai? Tentu saja. Oh ya, sudah ya. Kita sudah menggambar semua gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bermasa 5 kg ini. Artinya kita sudah menyelesaikan soal yang A, yaitu menggambar diagram bebas gaya. Clear ya? Oke, betul. Ya, sekarang kita jawab soal yang B. Oke, hitunglah gaya normal. Nah, gaya normal itu kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan di diagram bebas gayanya, gaya normal ada gaya yang tegak gitu ya. Artinya ketika kita menentukan gaya normal, nanti kita menggunakan seluruh gaya-gaya yang tegak gitu ya. Pakai hukum Newton berapa? Hukum Newton. Ya, hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0. Karena kita fokusnya ke gaya-gaya yang tegak atau yang vertikal, berarti ini bolehlah kita tulis sigma Fy sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat kembali pada diagram bebas gaya kan, ada beberapa gaya yang arahnya vertikal gitu ya. Yang pertama ada gaya apa saja? Ada gaya normal, ada gaya F1 ini ya, F1 tadi. Kemudian ada gaya W, gaya berat, dan ada gaya nih yang biru ini ya, yang biru ini adalah gaya F2Y tadi. Oke. Berarti kita gunakan gaya-gaya tersebut. Oke. Kita misalkan yang arah vektornya ke atas sebagai gaya yang positif. Berarti ada gaya normal, ada F1 dan ada F2Y. Berarti yang positif, kalau positif dijumlahin ya. Berarti gaya normal kita tambah F1, kita tambah dengan F2Y. Kemudian kita kurangi dengan gaya yang arah ke bawah, W, ya kan, hanya ada W ya. Hanya ada W saja. Oke. Berarti kita kurangi dengan kurangi dengan W sama dengan 0. Nah, inilah adalah hasil dari sigma Fy tadi ya. Nah, kita kurangi saja. Kita tinggal masukkan saja nilainya. N kan mau kita cari. F1 tadi berapa? F1 tadi di sini ya teman-teman, 5 Newton ya. F1 5 Newton. Berarti tambah 5 Newton. Berarti tambah 5. Oke, bentar. Tambah 5 Newton. Tambah F2, ini harusnya F2Y. F2Y tadi berapa yang sudah kita tentukan? Ini ya teman-teman ya. 6, maksud saya 6. Oke, berarti tambah 6 kurang gaya berat tadi, W tadi 50 ya. Sama dengan 0. Berapa hasil dari ini teman-teman? 5 tambah 6 kurang 50 ya, negatif. Negatif berapa? Negatif 39. Berarti N kurang
Negatif 39 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 36. Gitu ya teman-teman ya. Berarti gaya normalnya adalah 36 Newton. Oke, dapat 100, dapat. Gampang kan?